Saya juga senang diberi tugas seperti ini jika diberi peluang. Makanya pada malam ini saya menerima tugasan menyampaikan pelajaran pada minggu doa kebangunan penata layanan 2025 yang bertemakan tema utama hidup dalam kemenangan. Dan pelajaran yang kelima yang akan saya sampaikan pula bertajuk mengakui pemilik yang sebenar. Jadi apabila pelajaran ini diberikan kepada saya mula membuatnya dalam slide PowerPoint dan saya tidak mengubah mana-mana perkataan yang terkandung dalam pelajaran itu. Dan saya juga suka menyampaikannya dalam bahasa Melayu supaya setiap message yang terkandung di dalam itu tidak akan lari daripada teks yang telah diberikan kepada saya. Dan semasa saya membuat ini slide, saya suka sekali masukkan gambar-gambar sebagai alat bantu supaya anak-anak dan para remaja pun tidak bosan untuk melihat. Mari kita teruskan. Sebelum itu saya suka sekali bahwa kita semua tunduk kepala dan saya berdoa puasa. Maha besar Tuhan Allah Bapa yang bersemayam di dalam kerajaan surga. Pada saat ini Bapa, hamba-Mu ini akan menerangkan pelajaran-pelajaran yang telah diberikan dan diamanahkan kepada saya. Biarlah segala apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini boleh dimengertikan dan dihadamkan oleh setiap para pendengar, para hamba-Mu, dan setiap message yang terkandung itu kami dapat pahami dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, karena sebelumnya Engkau telah mengampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak menerima berkat dari Bapa pada saat ini. Semua ini kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Ayat sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bashir kepada petang ini. Saya beri keizinan kepada kamu untuk turun ke bawah. Ataupun kalau di sini pun boleh melihat juga kan. Ada pula nih paparan di sini. Jadi stay di sini saja kan. Terima kasih kepada Adik Ricci tadi, dia sudah membacakan beberapa ayat inti yang sangat baik daripada pelajaran yang akan saya sampaikan pada malam ini. Dan dia juga telah berdoa sebelumnya. Terima kasih banyak Adik Ricci. Oke, ayat inti kita pada malam ini Kejadian 14 ayat 20. Segala puji bagi Tuhan yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuh-musuhmu ke dalam tanganmu. Lalu Abram memberinya 1/10 dari segala harta benda itu. Malam ini pelajaran banyak berkisar tentang harta benda yang kita miliki dan apakah hukum Tuhan dengan apa yang ada dalam hidup kita. Ada satu pengenalan di sini cerita, dan di samping saya bercerita kamu juga boleh membaca. Beberapa tahun yang lalu keluarga kami melancong ke sebuah negara yang indah untuk bercuti. Anak lelaki kecil kami sangat gembira karena mendapat kawan baru dan bermain di pantai bersama. Namun satu perkara yang mengganggu pikiran anak kami, yaitu anjing-anjing kelihatan berkeliaran, anjing-anjing terbiar tanpa tali. Dia keliru melihat anjing tanpa tali, bukan seperti di tempat kita. Anjing-anjing kita tidak bertali, tapi di tempat sebelah sana dunia kita ini, anjing-anjing tidak dibenarkan bertali, tidak bertali.
teruskan. Dia keliru melihat anjing tanpa tali, kelihatan kotor, kurus dan berbahaya kepada orang ramai. Dengan wajah yang penuh tanda tanya, dia pun bertanya, di manakah tuan mereka? Saya coba menjelaskan sama ada anjing-anjing itu ada pemilik atau sudah ditinggalkan oleh pemiliknya, namun dia masih sangat suka menerima. Saya tidak paham kenapa kata anak itu. Hakikat yang sebenarnya ya, kehadiran seorang pemilik atau tuan yang sangat penyayang membuat perbezaan besar pada seekor anjing. Dialah yang akan menjadikan seekor anjing jalanan menjadi hewan peliharaan yang disayangi. Saya mohon izin untuk minum, boleh ke pastor? Ayo, susah juga nih. Pada masa yang serentak banyak yang mengalami selesema juga bakal. Jadi saya pun tidak terlintas dari perkara itu. Oke, kita teruskan. Seorang tuan atau pemilik, dialah yang akan menjadikan seekor anjing jalanan menjadi hewan peliharaan yang disayangi. Aplikasikan kehidupan seekor anjing jalanan dalam hidup seorang manusia. Pemilik memang akan membawa perubahan. Pernahkah Anda tertanya-tanya bagaimana Daud menjadi begitu berani menghadapi Goliat? Dia hanyalah seorang gembala yang masih muda dan masih kanak-kanak. Jadi, dari manakah datangnya keberanian itu? Daud tahu satu keberanian yang penting. Tuhan memiliki segala sesuatu dan dia ialah pemilik yang penuh kasih, yaitu Yesus Kristus. Kebenaran tentang pemilikan Tuhan inilah yang menjadi sumber keyakinan dan keberanian Saul. Pertanyaan untuk kita semua pada petang ini, apakah Anda mau berhenti untuk hidup seperti yang tidak bertuan, anjing-anjing yang berkeliaran tadi ya, dan mula berjalan dalam keyakinan sebagai seorang yang dikenal, dipilih dan dijaga dengan hasil yang mendalam dari Tuhan? Siapakah pemilik itu sebenarnya? Kita hayati cerita Daud. Apabila Daud datang ke medan perang, dia mendengar Goliat berteriak dan menjerit sambil menghina bangsa Israel, yang menyebut mereka sebagai hamba-hamba Saul dan tentara Israel. Ceritanya terkandung dalam 1 Samuel 17 ayat 8 dan 10. Apabila Goliat melihat Daud, dia mencabar Raja Saul dan seluruh bangsa Israel. Tidak alang-alang Goliat itu mencabar Raja Saul dan orang Israel. Macam mana itu? Kita semua pun sudah bacakan kisah si Goliat itu. Tentara Israel pun berpikir begitu, sebab itu mereka sangat takut. Ketika Saul dan semua orang Israel mendengar kata-kata orang Filistin itu, kejut perutlah mereka dan mereka sangat ketakutan. Dalam 1 Samuel 17 ayat 11, mereka takut karena Raja Saul dan tentaranya tidak yakin bahwa mereka mampu menang. Namun Daud melihat dari sudut yang berbeza. 1 Samuel 17 ayat 26 mengatakan, Daud mengatakan, siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sehingga dia berani mencabar barisan tentara Tuhan yang hidup? 1 Samuel 17 ayat 36, dia telah menghina tentara Tuhan yang hidup. 1 Samuel 17 ayat 45 pula mengatakan, aku datang menentang engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Tuhan segala barisan tentara Israel yang kau telah hina itu. Itulah kata-kata Daud kepada Goliat itu. Tapi Goliat macam endah tak endah saja mendengar. Sampai ada perkataan dia kan, anjingkah aku ini sehingga engkau mendatangi aku, begitu-gitu kan.
cerita Goliat dan Daud itu sangat populer sekali di kalangan anak-anak Alkitab pun. Daud menulis dalam Mazmur 24 ayat 1 hingga 2. Bumi ini milik Tuhan dan segala isinya, dunia serta segala yang diam di dalamnya, sebab Dia yang mendasarkannya di dasar lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Kamu bukan milik kamu sendiri, kamu telah dibeli dengan harga yang mahal. Begitulah 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Mengapa pemilikan Tuhan itu penting bagi kita semua? Satu tanda tanya untuk kita semua. Tapi ada jawabannya. 1 Samuel 17 ayat 37. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dialah juga yang telah melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Dan seluruh jemaah ini akan tahu bahwa Tuhan tidak menyelamat dengan pedang dan tombak, karena peperangan ini sebenarnya milik Tuhan, dan Dialah yang telah menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. 1 Samuel 17 ayat 47. Itulah sebab mengapa pemilikan Tuhan itu penting dalam hidup kita. Sebab banyak kejadian campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya setiap satu di antara kita pada petang ini ada satu peristiwa ataupun banyak peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita yang membuat kita terasa bahwa Tuhan sudah bekerja dalam kehidupan kita. Itu sangat pasti. Karena saya sendiri pun mengalami banyak kejadian yang saya alami, di mana kesulitan, kesusahan, kesedihan, kebingungan, ada saja campur tangan Tuhan dalam hidup saya. Dan saya pasti saudara-saudari juga dalam keadaan yang begitu. Kasih Tuhan kepada kita. Nah, dalam Zakaria 2 ayat 8 mengatakan, barang siapa menyentuh kamu, menyentuh biji matanya sendiri. Apakah maksud ayat ini? Kenapa biji matanya itu disimpan huruf besarnya itu? Jadi kita sudah mengerti bahwa kita ini adalah biji mata Tuhan. Kita adalah biji mata Tuhan. Kita bukan pemilik, kita adalah pengurus. Tuhan mengambil manusia itu dan menetapkan manusia itu untuk mengurus, mengusahakan serta memelihara Taman Eden. Itu adalah apa yang terjadi kepada Adam dan Hawa. Kan? Kata Tuhan kepada Adam dan Hawa, saya letakkan kamu di Taman Eden ini, sudah tersedia dengan segala pokok-pokok, buah-buahan, sayur-sayuran, makanan segala. Cuma kamu harus mengurusnya. Segala hidupan di dalam Taman Eden ini kamu urus. Begitu juga dengan kita pada saat ini di dunia ini. Kita adalah pengurus Tuhan. Rasul Paulus menyatakan bahwa Tuhan menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki manusia. Saya pun berkali-kali membaca ayat ini. Kalau dibaca sepintas lalu kan tidak boleh dipahami, sulit dipahami. Tapi apakah maksudnya? Tuhan memberikan kita masa, uang, bakat, tubuh dan segala sumber bukan untuk dimiliki, tetapi diurus dengan setia baginya. Itulah maksud ayat ini. Tuhan meletakkan segalanya di bawah kaki manusia. Apa yang kita ada di tubuh badan kita, segala apa yang kita miliki, Tuhan letakkan di bawah kaki kita untuk diurus. Ada 3 tanggung jawab pengurus yang setia. Sebelum itu saya mau minum dulu. Ada 3 tanggung jawab pengurus yang setia. S-E-T-I-A, setia. Yang pertama, mengingat pemberi segala sesuatu. Apakah maksudnya?
Alkitab berkata, ingatlah kepada Tuhanmu, karena dialah yang telah memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Apakah itu kekayaan? Kekayaan adalah apa yang ada di sekeliling kita, yang ada pada diri kita, termasuk uang ringgit, harta benda, dan tanah segala itu adalah kekayaan manusia. Tapi ingat, Tuhan yang memberikan segalanya. Beberapa amalan mengingatkan kita kepada pemilik. Sabat mengingatkan kita bahwa Tuhanlah pencipta dan masa adalah miliknya. Yang kedua, persepuluhan, 10% dan persembahan mengingatkan kita bahwa semua berkat datang daripada Tuhan. Itulah sebahagian amalan-amalan yang kita pegang sekarang ini yang mengingatkan kita kepada Tuhan. Jadi bersama-sama kita jangan sekali-kali kita tinggalkan hari Sabat. Jangan sekali-kali kita tinggalkan persepuluhan dan persembahan. Selagi Anda melakukan segala itu, bermakna Anda masih dekat kepada Tuhan. Maka bersama-samalah kita giat dan sentiasa mengingati itu dalam hidup kita. Ellen G. White menulis tentang persembahan dan persepuluhan adalah pengakuan akan tuntutan Tuhan atas kita sebagai pencipta dan penebus, yang mengingatkan kita akan hak penebusan yang terbesar yang mencakup segala hal. Dalam Testimony of the Church jilid 6 halaman 479. Itulah yang memperkuatkan kenapa persembahan dan persepuluhan itu adalah seperti begitu merapatkan kita kepada Tuhan. Siapa di antara kita mau jauh kepada Tuhan? Tentu tiada yang mau, kan? Semua kita punya keinginan untuk senantiasa dekat kepada Tuhan. Tapi inilah keinginan daging kita yang akan menyebabkan kita jauh daripada Tuhan. Peringatan yang paling dekat kepada kita, persembahan dan persepuluhan sentiasa mengingatkan kita. Dia membantu kita untuk tidak lupa. Setiap kali kita mengembalikan persepuluhan dan memberikan persembahan, kita menghantar isyarat kepada minda kita bahwa Tuhanlah sebenarnya pemilik yang menyediakan dan memelihara kita. Nah, itu adalah pemikiran yang positif untuk apa yang kita lakukan setiap kali tentang harta dan kekayaan kita. Yang kedua, setia. Pengurus dan penata layanan Tuhan adalah orang yang setia. Maka sekiranya Anda itu dalam satu pelayanan, kita bersyukur sebab kita adalah orang yang setia. Tetapi tambahkanlah setia kita. Jangan di luar saja setia, tapi di dalam tidak setia. Oke, sekarang yang dituntut daripada mereka yang diamanahkan sesuatu ialah supaya mereka didapati setia. Dalam 1 Korintus 4 ayat 2, seseorang pengurus tidak membuat peraturan sendiri, sebaliknya taat dan mengikuti arahan pemilik. Selagi mereka setia, mereka tidak perlu risau tentang hasilnya, karena pemiliklah yang menanganinya. Alkitab ialah panduan bagi semua pengurus yang setia. Alkitab. Dan kita harus ingat, dalam hal pengurusan sumber dengan setia, Alkitab mengajarkan bahwa 1/10 adalah milik Tuhan. Prinsip Alkitabiah tentang persepuluhan bukanlah tentang memberi dalam jumlah yang besar atau kecil, tetapi 10% daripada segala peningkatan kita. Sama seperti Abraham. Abraham memberikan kepadanya 1/10 daripada segala sesuatu dalam Kejadian 14 ayat 20. Mungkin masih ada pemikiran yang kolot, kan? Kolot maksudnya belum terdedah kepada pendidikan tentang sedikit ataupun banyaknya persepuluhan. Dia sentiasa malu, sedikit kan, 50% saja, begitu kan? Ataupun
sedikit saja, tak payah kasih persepuluhan, gitu kan? Niat jujur dan ikhlas. Nilai tertinggi dalam persepuluhan terletak pada satu, simboliknya. Makna simboliknya, ketika kita mengembalikan persepuluhan, kita mengistiharkan. Berat untuk perkataan mengistihar itu bukan sekadar kita beritahu diri sendiri ataupun kita maklumkan ataupun apa. Mengistiharkan itu adalah satu perkataan yang berat, bahwa Tuhanlah pemilik sejati bagi setiap yang kita miliki. Begitu. Melayani yang ketiga, melayani dan saluran berkat kepada orang lain. Tuhan mampu melimpahkan segala kasih karunia-Nya kepada kamu, supaya kamu sentiasa berkecukupan dalam segala hal, malah berkelimpahan dalam setiap pekerjaan yang baik. Persembahan dan persepuluhan. Berkat yang paling besar dapat kita bawa kepada sesama manusia ialah menjadikan kabar baik keselamatan dapat diakses oleh semua orang. Salah satu cara penting untuk mengambil bahagian dalam usaha terakhir ini agar dunia dapat mendengar Injil ialah melalui sumber yang Tuhan telah percayakan kepada kita, yaitu mengembalikan persepuluhan dengan setia. Sentiasa memberi. Inilah yang telah dilakukan oleh beberapa orang wanita pada peringkat akhir pelayanan ketika Yesus di Galilea dulu. Beberapa orang wanita membantu mereka dengan harta mereka. Lukas 8 hingga 3. Lukas 8 ayat 3. Mereka sangat pemurah masa Yesus di Galilea dulu. Wanita-wanita itu melayani dengan memberi apa yang ada pada mereka. Tuhan telah menetapkan agar mereka yang mempersembahkan seluruh hidup mereka untuk pelayanan disokong melalui persepuluhan umatnya. Nah, itu kita ini dalam mission kita ataupun di peringkat yang lebih tinggi juga, pekerja-pekerja ataupun pelayanan Tuhan itu, pelayan-pelayan Tuhan itu dibiayai melalui persepuluhan yang dikembalikan oleh umat-umat yang setia. Jadi walaupun kita berada di sini dan kita dapat juga melayani mereka yang jauh melalui persepuluhan kita. Kita harus ingat, dan terus Saul dahulu ketakutan sebab mereka tidak melihat Tuhan sebagai pemilik sebenar bangsa Israel dan peperangan itu. Apabila kita bertindak seolah-olah kita yang memiliki serta mengawal segala sesuatu, termasuk orang lain, kita akan menjadi gelisah dan tertekan. Tetapi apabila kita mengingat bahwa Tuhanlah pemilik segala sesuatu, kita akan hidup damai dan berani seperti Daud. Tinggal 4 slide lagi. Harus diingat, kita ini bukan pemilik. Kita hanyalah pengurus atau penata layanan Tuhan. Biarlah Tuhan menjadi Tuhan. Peperangan kita adalah milik Tuhan. Mengembalikan persepuluhan secara teratur membantu kita untuk menghayati kebenaran yang penting ini, bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan. Kita menjangkau komunitas sekeliling dan yang jauh dan memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan. Ada soalan? Ada soalan di sini. Ada soalan di sini, tapi saya tidak mahukan jawaban untuk tampil ke hadapan. Kita jawab dalam hati kita masing-masing. Apakah
membuat Daud begitu yakin, sedangkan orang lain ketakutan. Yang kedua, bagaimanakah perasaan Anda apabila tahu bahwa Anda adalah biji mata Tuhan? Bagaimanakah amalan persepuluhan mengukuhkan keyakinan bahwa Tuhan memiliki hidup Anda? Komitmen, doa, dan seruan untuk semua. Dengan kasih karunia Tuhan, saya memilih untuk setia mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan, yaitu sebanyak 10% daripada pendapatan dan persembahan yang kita terima. Itu saya mahu itu ada dalam hati kita masing-masing, saya dan kamu semua. Sekiranya kita masih belum mulai memberikan persembahan yang tepat, lagi persepuluhan yang tepat, mulalah kita mendidik diri kita pada saat ini, supaya kita itu dapat menurut apa yang Tuhan serukan kepada kita semua, agar kita dapat menjadi penata layanan Tuhan yang Dia sebut setia dalam pekerjaannya. Maka berakhirlah slide saya di sini. Terima kasih dan Tuhan memberkati kita semua. Amen. Terima kasih di pelajaran dan ditino aku ulasan untuk lebih menjelaskan para pengguna begitu sebelum pembuhan dan ini acara dan tentu berbeda pengumuman dan penerimaan lagu besok ada suap terakhir satu suap ketua ini arahat pengumpulan persembahan ataupun pungutan persembahan. Jadi supaya kesediaan hubungan film lain karena pungutan nanti persembahan ketua besar. Usul umat bersama di elder bersama di kasar. Ada pertemuan singkat selepas acara itu. Tahun sedang itu ada orang boleh elders bersama di kasar. Pengumuman pendakilan mengandung bahagian suap. Yang pertama, nyebut suapna gereja pembeli. Kita pianis ataupun gitaris menjadi gereja pembeli. Puji-pujian, ada gereja pembeli. Pemimpin acara bersama mantap gereja Pandan. Baiklah lagi doa pembukaan mantap gereja Pandan. Lagu istimewa bersama karangan nanti mantap gereja Tokoili. Pelajaran anak-anak mantap gereja Pandan. Carolden Iwan
Joseph. Iwan Joseph. Berbicara kepada Tuhan Tuhan lagi doa menutup yang mulia. YM kan, YM Green Gold. Kamu kau simpan kopi lah. Oh, yang misionari, kemudian mga misionari muda. Pero kamu kaya mulia. Ini diralat ko. Siya to na Columbus yang mulia. Misionari muda. Report. Sesuai dengan penyampaian ng misionari muda. Sambil lumpakon, sambil sumar, lumpamanok dan bulok ko pikurbon na lulumpakon ko kuwate. Jadi jangan kita lepaskan peluang malam esok. Dalam kelompok persoalan na gereja Anda di dalam pelan. Dito pa pagdating ko yung ino sana kita pero pagpapasikan bersama dengan pastor. Dati patuloy lagu tema di San Makato dipinon berdoa tentang di penceramaan ini. Ya Allah Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan syurga. Puji syukur Bapa sebab kami telah selesai dalam mendengarkan pelajaran sebentar tadi. Dan kami sebagai manusia-manusia yang lemah dan berdosa, kami mohon kepada kuasa Roh Kudus Tuhan agar sentiasa membimbing kami, agar kami sentiasa setia di dalam pendekatan kami, dalam memberikan persembahan dan persepuluhan untuk melebarkan berita Injil dan pekerjaan Tuhan di mana sahaja mereka berada. Tuhan, saat ini kami berpisah dan kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya malaikat Tuhan sedang menyertai kami satu persatu agar kami terhindar dari malapetaka dan kuasa kegelapan sehingga kami selamat sampai ke rumah kami. Dan petang besok kami dapat datang dan hadir lagi ke rumah ibadat ini untuk menyambung kembali pelajaran kami. Terima kasih Bapa sebab Engkau mendengar doa ini. Ulangkan segala keperluan kami walaupun kami tidak sempat sebut dalam doa ini. Semua ini kami serahkan dalam nama Yesus Kristus kami. Amin. Amin. Terasa.